Yang dimaksud harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan, baik diperoleh salah satu daripada pasangan tersebut, boleh jadi suami ataupun boleh jadi istri, ataupun boleh jadi penghasilan yang didapat oleh kedua-duanya setelah masa perkawinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk melaksanakan salat berjamaah kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris, ini juga kita membicarakan tentang sebuah hukum yang sangat detail dalam Al-Quran, yang mana juga bicara tentang masalah hukum warisan ini. Kita juga membincangkan tentang sebuah ilmu yang mana juga Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi ketika kita belajar ilmu faraid ataupun ilmu waris ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Karena bicara masalah warisan ada kaitannya juga dengan banyak bab dalam permasalahan fikih. Bicara warisan ada kaitannya tentang masalah alman, masalah hak. Bicara warisan ada kaitannya dengan masalah bab nikah. Bicara warisan ada kaitannya juga dengan bab talak, perceraian. Bicara hukum warisan ini ada kaitannya dengan bab wasiat. Bicara hukum warisan juga ada kaitannya dengan bab hibah. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah warisan ini ada kaitannya juga dengan permasalahan zakat, karena salah satu kewajiban yang harus diselesaikan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Dan hutang ini ada dua macam, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Dan hutang yang berkaitan dengan hak Allah tersebut salah satunya adalah zakat yang belum dikeluarkan semasa hidup almarhum. Ya. Jadi ini harus diselesaikan. Jadi bicara warisan ini ada kaitannya juga dengan masalah
zakat. Dan bicara masalah hukum warisan ini ada kaitannya juga dengan ilmu yang lain. Ada kaitannya dengan ilmu perhitungan, matematika dasar, ilmu hisab. Yang mana juga kita pernah menyampaikan bahwasanya masalah ilmu perhitungan ataupun ilmu hisab ini ataupun matematika dasar ini juga ada dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah penjumlahan, maka di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi ketika Allah menceritakan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun tambah 9. Jadi ini menunjukkan ya, penjumlahan dalam Al-Quran. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 309 tahun? Tentu ini adalah untuk mengajarkan hamba-hambanya tentang masalah penjumlahan. Jadi 300 tambah 9 tahun. Juga bicara tentang masalah dalam Al-Quran, di sana juga ada tentang masalah ilmu pengurangan ataupun masalah pengurangan, kurang-kurang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lamanya Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya itu selama 1000 kurang 50 tahun dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Jadi penjumlahan, pengurangan, pecahan ya, bagian 1/2, 1/3 dan seterusnya, itu semua ada dalam Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya fa innaha nisful ilm. Jadi belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Jadi banyak orang yang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu ini. Bahkan ada yang cuek. Oh, untuk apa kita belajar ilmu ini, seakan-akan tamak harta? Bukan masalah itu. Kita belajar ilmu faraid ini adalah untuk memahami bagaimana aturan dalam syariat kita berkaitan dengan permasalahan warisan ini ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikannya, jangan sampai kita cuek terhadap ya. Bahkan Rasulullah suruh mempelajarinya. Namun apa yang terjadi? Kata Rasulullah juga menambahkan bahwasanya ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Dan yang sangat kita sayangkan, kadang-kadang ada di beberapa lembaga pendidikan itu, ketika sudah masuk bab faraid ataupun bab waris, mereka skip, mereka loncat. Alasannya kenapa? Oh, payah, susah kali ini, ada matematikanya. Jadi padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT tidak bisa kita pisahkan antara ilmu eksak dengan agama kita, karena sumber ilmu itu semua ada dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal yang dicabut daripada umatku, kata Rasulullah SAW. Sehingga dicabutnya sebuah ilmu itu ketika terjadi dua kondisi. Yang pertama, orang enggak mau belajar terkait dengan ilmu tersebut. Yang kedua, Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua hal ini terjadi, seakan-akan ilmu itu sudah dicabut ataupun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Wa tadharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Timbul permasalahan. Timbul sengketa warisan di antara para ahli waris. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita sama-sama mempelajari ilmu ini dan mengulang-ulang berkaitan dengan permasalahan warisan. Dan insyaallah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini coba kita akan mengupas beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat. Jadi ada beberapa kasus yang sering terjadi di masyarakat. Di antaranya yang pertama berkaitan tentang masalah harta bersama.
Sebagian ada yang ataupun bertanya, Ustaz, apakah dalam Islam itu ada dikenal adanya harta bersama? Ataupun harta suami, harta istri adalah harta istri. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam membahas berkaitan masalah harta bersama ini adalah pembahasan yang panjang. Ya. Tentu, apalagi kita bicara tentang masalah fikih. Tentu masalah fikih ini dia bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah waktu. Ada kalanya sebagaimana kita mengetahui Imam Asy-Syafi'i saja dalam suatu kasus kadang-kadang punya dua pendapat. Ya. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Qaul qadim ketika Imam Asy-Syafi'i pada pendapat-pendapat awal itu menyampaikan sebuah keputusan ataupun sebuah pendapat. Tapi ketika beliau hijrah ke Mesir, nanti ada qaul jadid, pendapat yang baru. Karena kenapa? Karena berubah kondisi, berubah keadaan, berubah waktu, sehingga bisa berubah juga berkaitan tentang permasalahan fikih. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu bicara dalam konteks harta bersama tadi, bahwasanya karena ada yang mengatakan dan mengkiaskan sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah, Ustaz, ini enggak ada harta bersama. Harta suami, harta istri, ada harta istri. Dan Rasulullah dulu katanya enggak ada harta bersama dengan Aisyah. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini beda kondisi dulu dengan kondisi hari ini. Di mana kondisi dulu, Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW, mereka dalam hal ini banyak budak-budak yang mereka berbantukan di rumah, sehingga dalam kondisi ini pekerjaan rumah tangga pun itu banyak dibantu oleh budak-budak. Dan tidak hanya itu, bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika beliau berada di rumah itu juga ikut membantu rumah tangganya. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebutkan itu membantu rumah tangganya. Namun ketika datang waktu salat, Rasulullah tinggalkan itu, Rasulullah pergi salat. Jadi ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kondisi kita hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan masa para sahabat. Ya. Dan kenapa adanya harta bersama? Karena kita tidak menafikan bahwasanya ketika berlakunya sebuah perkawinan itu ada terjadi pencampuran harta antara suami dan istri. Barangkali ada sebagian orang suaminya fokus cari di luar, sehingga dalam pekerjaan rumah tangganya ini semua dihandle oleh istrinya. Bahkan tidak hanya ngurusin rumah tangga, bahkan ada antar jemput anak sekolah, antar jemput anak les, antar jemput anak ngaji, sehingga suaminya bisa fokus di pekerjaannya. Lalu sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penghasilan yang didapat oleh suami tersebut di sana ada andil daripada istri, dan kita nggak boleh menafikan itu. Dan ini juga sesuai dengan keumuman ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasaban." Jadi bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan juga ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini adanya harta bersama. Dan apalagi kondisi kita hari ini, ya. Jadi harta bersama ini bukan hanya sebatas ijtihad daripada para ulama, bahkan ini sudah dikuatkan lagi dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan bagi para hakim yang ada di mahkamah syariah ataupun di pengadilan agama. Dan bahkan dalam salah satu pasal kompilasi hukum Islam itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan, baik diperoleh salah satu daripada pasangan tersebut, boleh jadi suami ataupun boleh jadi istri,
ataupun boleh jadi penghasilan yang didapat oleh kedua-duanya setelah masa perkawinan, ya. Jadi ini semua dikategorikan sebagai harta bersama. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga kita mengetahui di sana juga ada istilah yang kita kenal dengan harta bawaan. Makna harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum perkawinan, ataupun hibah dari orang lain, ataupun harta tersebut didapat daripada warisan orang tua, baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Maka itu dikenal dengan harta bawaan. Lalu apa beda harta bersama dengan harta bawaan? Harta bersama itu sebelum difaraidkan itu harus dipilah dulu daripada harta bersama. Misalkan seorang suami meninggal dunia, ya, meninggalkan seorang istri dan nanti ada beberapa orang anak, sehingga dari harta bersama ini tidak langsung difaraidkan, harus dipilah dulu. 50% menjadi hak istri, 50% menjadi hak suami, ya, walaupun ini sekali lagi sebatas ijtihad, dan ijtihad ini juga sudah diundang-undangkan ataupun menjadi peraturan yang dipakai oleh para hakim untuk rujukan di dalam sebuah kasus di mahkamah syariah. Dan kadang-kadang kalau kita lihat juga di beberapa tempat itu berbeda-beda. Di sebagian tempat di Aceh Utara itu membaginya bukan 50-50, ya. Itu bahkan 2/3 untuk suami, 1/3 buat istrinya, ya. Karena dianggap suami lebih dominan bekerja, ya. Maka dalam hal ini sebatas ijtihad, tetapi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu kalau yang dipakai di mahkamah ataupun di pengadilan agama itu adalah 50%, ya. Jadi setelah dibagi, katakanlah misalkan ada harta 100, misalkan 50 untuk suami, 50 untuk istri. Kemudian almarhum suami ini juga ada harta bawaan, harta yang didapat daripada warisan orang tuanya ataupun yang didapat sebelum menikah, ya. Berarti katakanlah setelah dihitung harta bawaannya ada 100 juga. Berarti total harta yang ditinggalkan oleh almarhum adalah setengah daripada harta bersama tadi tambah harta bawaan, berarti 150, ya. Jadi 150 inilah yang disebut dengan at-tirkah dalam istilah fikihnya, yaitu harta peninggalan almarhum, yang mana sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli waris harus diselesaikan dulu beberapa kewajiban. Termasuklah di sana adalah melunasi hutang-hutang almarhum dan juga menjalankan wasiat almarhum kalau almarhum ada berwasiat. Dan ini juga sebagaimana amanah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, aturan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya, dan ini diulang sampai 4 kali dalam Al-Quran, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain tusuna biha aw dain yusa biha aw dain, bahwasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah diselesaikan berkaitan dengan wasiat dan hutang. Walaupun ayat ini duluan menyebutkan wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya Rasulullah mendahulukan hutang dulu baru wasiat. Karena yang namanya hutang ini wajib dan dia berkaitan dengan hak orang lain. Ini wajib diselesaikan di awal. Lalu siapa duluan, siapa lebih kuat, ataupun siapa lebih duluan kita mengeluarkan hutang ataupun menjalankan wasiat? Maka hutang dulu baru wasiat. Lalu bagaimana kalau almarhum ada uang misalkan, yang mana hartanya ini hanya cukup bayar hutang, nggak ada harta lain? Bagaimana wasiat almarhum? Maka wasiat almarhum gugur, ya. Karena sekali lagi wasiat ini hukumnya itu sunnah, ya. Dan mana lebih kuat duluan hutang dengan wasiat? Hutang dulu baru wasiat. Jadi kalau harta sudah habis untuk hutang, maka wasiat tersebut tidak berlaku lagi. Karena apa? Tidak ada lagi harta yang dibagikan. Termasuk juga tidak ada hak lagi untuk para ahli waris, karena harta sudah habis untuk diselesaikan berkaitan dengan kewajiban sebelum harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya.
Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kasus harta bersama, ya. Lalu bagaimana? Kadang-kadang ada kasus seperti ini, ya. Meninggal seorang istri. Jadi ada pasangan suami istri yang mana mereka sudah menikah sampai katakanlah sudah 30 tahun lebih usia perkawinan mereka. Qadarullah istrinya meninggal dunia. Di semasa hidup dia setelah menikah itu ada punya keturunan, ada 4 orang anak, ya. Jadi setelah 30 tahun lebih menikah, qadarullah meninggal istrinya. Tentu dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penentuan warisan yang harus kita selesaikan daripada harta peninggalan almarhumah ini, ya. Namun yang terjadi di masyarakat banyak ini terjadi. Jadi karena salah satu orang tuanya masih hidup, ini enggak dibagi. Bahkan hartanya ini dikuasai oleh suaminya yang masih hidup, ya. Kebetulan anaknya pun waktu itu masih sekolah, ya. Dan setelah berlalu beberapa tahun setelah kematian istrinya tadi, suaminya ini menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi kan sudah ada pencampuran harta, ya. Bahkan yang lebih tragis lagi, kadang-kadang ada harta peninggalan almarhumah istri pertama ini dijual, lalu dibangun usaha ataupun dibangun rumah ketika dengan masa istri kedua. Tentu ini akan jadi permasalahan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi permasalahan tersebut? Puncaknya ketika meninggal suaminya ini. Nanti istri yang keduanya ini mengatakan bahwasanya rumah ini adalah rumah bersama, ya. Dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya ini. Karena kenapa? Dibangun ketika sudah menikah dengan dia. Nah, sedangkan nanti anak-anak dari istri pertama akan nuntut juga. Dulu waktu mamak kami meninggal, itu belum difaraikan oleh ayah. Lalu ayah jual aset itu, dibangun rumah dengan istri kedua. Kami juga ada hak di situ, ya. Jadi ini akan terjadi permasalahan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada pemilahan harta di awal tadi, ya. Jadi harusnya sebelum dia menikah lagi diselesaikan dulu berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh istri yang pertama, ya. Kalau tidak, ini akan terjadi pencampuran harta dan akan akan terjadi permasalahan di kemudian hari, ya. Maka dalam kondisi ini bagaimana? Tetap dilihat harta asalnya itu dari mana. Oh, bangun rumah dengan masa istri kedua. Kita lihat dulu ketika bangun rumah itu hartanya asalnya dari mana? Oh, itu adalah harta dari istri yang pertama yang belum difaraikan kepada anak-anaknya, ya. Jadi ini harus dilihat harta asalnya itu dari mana, ya. Jadi ini jamaah yang muliakan Allah SWT, berkaitan masalah harta bersama ini juga kasus yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah berkaitan dengan kasus patah titi, ya. Kita sering mendengar istilah ini. Apa itu patah titi? Jadi kasusnya ketika seorang anak lebih duluan meninggal daripada orang tuanya. Jadi seorang anak dia lebih duluan meninggal daripada orang tuanya, yang mana anak tersebut dia juga memiliki keturunan, sehingga ketika meninggal orang tuanya, tentu orang tuanya ini meninggalkan seorang cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya tadi, ya. Katakanlah misalkan, jadi ada seorang orang tua punya 4 orang anak. Nah, anak pertamanya ini lebih dahulu meninggal dari orang tuanya. Katakanlah anak pertama ini meninggal di tahun 2018, ya. 2019 meninggal orang tuanya, ya, sehingga ketika meninggal orang tuanya ini meninggalkan 3 orang anak yang masih hidup, dan ada 1 cucu dari anak pertama yang sudah duluan meninggal.
Maka pertanyaannya, apakah untuk si cucu tersebut dia mendapatkan hak atau tidak? Atau dalam istilah kita langsung dia sebutkan ini enggak dapat sama sekali, ataupun kapatah titi, terhalang dengan saudara ayahnya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang secara kaedah, kalau ini misalkan anaknya 4 orang laki-laki semua, secara kaedah 3 orang anak yang masih hidup ini akan menghalangi keponakannya, akan menghalangi saudara ataupun anak laki-laki dari saudaranya yang sudah meninggal dunia tadi, ya. Sehingga secara kaedah tadi si cucu ini dia enggak dapat. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surat An-Nisa ayat ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum min, kita kasih juga. Jadi kan tadi ada anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ponakannya tadi, ya, ayahnya sudah duluan meninggal, maka untuk ponakannya tadi, ya, itu suruh kasih juga, ya. Dan tidak hanya itu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, boleh kita bilang ketika dia datang ni, hai tuan kapatah titi ya Allah gini, orang tua kamu sudah duluan meninggal, pulang aja kamu, tak ada hak lagi. Tak boleh kita bilang seperti itu, karena ini akan menyakiti hati anak yatim. Ya. Perintah siapa itu? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan agar kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, berkaitan dengan kasih tadi, farzuquhum min, sih, kasih juga. Maka berapa porsi kasihnya? Apakah kasih 1 juta dah cukup? Nah, ataupun 5 juta saja dah cukup? Padahal harta peninggalan almarhum kakeknya ataupun ya si kakeknya, kalau kita lihat dari si cucunya ini, itu sampai miliaran-miliaran. Nah, memada tajuk 5 juta ya. Nah, maka dalam hal ini dibuatlah aturan secara hukum negara. Kalau di Timur Tengah itu ada istilah namanya wasiat wajibah, wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Nah, walaupun kakeknya ini enggak ada wasiat, tapi hukumnya wajib secara aturan negara, nah, untuk menjaga anak yatim. Ya. Jadi kasih juga. Berapa kita kasihnya? Yang pertama dihitung kalau ayahnya hidup ataupun orang tuanya hidup, berapa porsinya. Katakanlah tadi ada 4 orang anak laki-laki semua, berarti kalau 4 orang anak laki-laki semua masing-masing dapat seperempat, karena bagi rata semua kalau laki-laki semua, ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung hak ayahnya ini hidup, berapa dapat seperempat. Nah, kalau melebihi daripada batasan maksimal wasiat, yaitu 1/3, ini enggak boleh ambil lebihnya, hanya boleh ambil batasan maksimalnya saja, yaitu 1/3, ya. Tapi dalam hal ini kalau kurang daripada 1/3, dia dapat bagian 1/4, berarti dia berhak mendapatkan bagian 1/4 tersebut. Nah, namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam aturan di kompilasi hukum Islam ataupun rujukan yang dipakai oleh para hakim dan baik hakim di mahkamah syariah ataupun di pengadilan agama, itu juga disebutkan dalam KHI tersebut bahwasanya boleh si cucu ini mendapatkan hak dengan catatan enggak boleh melebihi daripada ahli waris yang hidup. Nah, jadi enggak boleh lebih daripada ahli waris yang hidup, maka dia bisa mendapatkan bagian tersebut. Intinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tetap diberikan hak, ya, kepada si cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ya.
Itu dalam undang-undang di Timur Tengah itu sudah misalnya dalam bahasa Malaysianya itu dikuatkuasakan ataupun diundang-undangkan, ya, wajib secara aturan negara. Bahkan juga di hukum kita ini, ya, itu juga ada dikenal dengan istilah ahli waris pengganti, walaupun ini masih ada pro kontra, ya. Apakah si cucu ini bisa menggantikan posisi ayahnya yang sudah duluan meninggal dunia, ya. Jadi ini sekali lagi ada masalah pro dan kontra masalah ahli waris pengganti tersebut. Jadi intinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana amanah dalam Al-Quran, ini juga disuruh berikan hak mereka, ya. Jadi enggak boleh kita tidak memberikan hak mereka, ataupun dengan kita mengatakan, oh ini patah titi langsung enggak dapat sama sekali. Itu enggak boleh. Tetap kita berikan hak. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kasus tertentu nanti ada keadaan walinya ini dia dapat hak daripada warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Contoh saja, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, ada anak perempuan dan ada wali, ya. Jadi seorang meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, satu anak perempuan, dan ada saudara kandung daripada almarhum ataupun wali daripada anak perempuan tersebut. Sehingga secara hak porsinya, istri mendapatkan bagian 1/8. Kenapa bagian 1/8 untuk istri? Karena almarhum yang meninggal ini punya anak perempuan, punya keturunan. Kemudian untuk satu anak perempuan kandung, dia mendapatkan porsi 1/2 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya satu orang anak perempuan saja semata wayang, maka dia mendapatkan bagian setengah, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Nah, kemudian untuk saudara laki-laki kandung daripada almarhum, jadi dia mendapatkan asabah binafsi, ya, dia mendapatkan sisa. Maka ketika kita hitung, istri mendapatkan porsi 1/8, untuk anak perempuan mendapatkan porsi 1/2, sedangkan walinya tadi mengambil sisa. Berarti kalau kita hitung-hitung 1/8 setengah berarti 2/8, berarti sisanya 4/8, berarti sisanya 3/8, ya. 3/8 itu menjadi hak untuk saudara laki-laki kandung ataupun wali daripada anak yang meninggal dunia ini. Jadi secara porsinya lebih besar hak wali daripada istri. Istri hanya dapat bagian 1/8 saja. Walinya tadi dapat bagian 3/8. Ya. Maka dalam hal ini seorang wali juga dia ikut bertanggung jawab untuk menjaga anak yatim tersebut, ya. Jadi enggak boleh seorang wali ini dia hanya mengambil haknya saja, habis itu dia enggak open, ya. Enggak diperdulikan lagi kepada anak yang meninggal dunia ini ataupun anak yatim ini. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat kita berkaitan tadi yang kita sebutkan. Yang pertama masalah harta bersama, ya, tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Dan juga yang kedua berkaitan dengan permasalahan patah titi. Maka oleh karena itu jangan sampai kita langsung memvonis dengan menyebutkan, oh ini enggak dapat, ini sudah patah titi dan sebagainya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan farzuquhum min, kasih juga buat anak tersebut, ya, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan ulangan kita berkaitan dengan kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat berkaitan dengan pembagian harta warisan. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والى.